Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali di mata kuliah pemulihan tanaman. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya tentang metode seleksi pada tanaman namanya itu sendiri. Kita sampai di bagian kedua. Saya ingin memberikan review sedikit kepada yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa pada tanaman hidup sendiri itu metode pemulihaannya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu seleksi untuk populasi campuran, yang kedua adalah seleksi untuk populasi hasil hibridisasi atau seleksi populasi bersegregasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang metode-metode seleksi untuk populasi campuran, yaitu kita bicarakan dua metode seleksi, yaitu seleksi massa dan seleksi galur atau seleksi galur murni. Hari ini nanti pada kesempatan ini kita akan bicarakan untuk yang kedua, seleksi populasi hasil hibridisasi, di mana ada 4 metode seleksi yang akan kita bicarakan nantinya, yaitu yang pertama adalah metode silsilah atau pedigree, kemudian yang kedua adalah metode curah atau bulk, kemudian yang ketiga adalah metode single seed descent atau SSD, kemudian yang keempat yang terakhir adalah metode silang balik atau back cross. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Sebelum kita menuju ke metode seleksi yang pertama, saya sampaikan dulu tentang apa itu populasi hasil hibridisasi atau populasi bersegregasi. Apa itu hibridisasi dulu kita sampaikan. Hibridisasi adalah persilangan ya, seperti yang sudah kita kenal. Apa gunanya persilangan? Yaitu untuk menggabungkan atau untuk merekombinasikan dua sifat dari sepasang atau lebih tetua. Jadi kita bisa menggabungkan sifat-sifat dari dua tetua atau lebih, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Kegiatannya diawali dengan pemilihan tetua tentu saja, karena kita harus mengevaluasi dulu karakter-karakter apa yang mau kita gabungkan. Setelah itu kita silangkan. Nah, tadi sudah sampaikan hibridisasi bisa dilakukan dengan sepasang tetua, lebih dari sepasang tetua, atau persilangan campuran. Maksud dari persilangan lebih dari sepasang tetua itu bukan berarti sekali persilangan disilangkan 3 tetua, tidak, misalnya ya. Tetapi kita silangkan dulu sepasang, kemudian hasilnya disilangkan dengan tetua yang lain, maksudnya. Oke. Atau juga kita melakukan persilangan dengan serial persilangan gitu ya, serial persilangan. Jadi persilangan banyak tetua sekaligus dilakukan bersama-sama. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu metode pedigree. Kenapa disebut sebagai metode pedigree atau silsilah? Pedigree itu artinya silsilah karena pada metode ini dilakukan pencatatan pada setiap anggota populasi bersegregasi dari hasil persilangan. Kita tahu silsilah itu kan catatan tentang dari generasi ke generasi ya. Tetua ini dengan tetua ini anaknya berapa, namanya siapa saja, misalnya begitu. Ini juga dilakukan di pemulihan tanaman dengan metode pedigree ini. Kemudian yang berikutnya, seleksi dilakukan pada karakter yang memiliki heritabilitas tinggi. Jadi dulu sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang heritabilitas. Seingat saya dulu ada yang bertanya, apakah kalau heritabilitasnya rendah bisa dilakukan seleksi atau tidak gitu kan. Nah, nanti kita akan singgung itu. Tapi untuk yang metode ini biasanya dilakukan untuk karakter-karakter yang memiliki heritabilitas tinggi. Untuk yang memiliki heritabilitas sedang dan rendah nanti ada metode yang lain lagi. Oke, seleksi dilakukan pada famili terbaik, barisan terbaik, dan tanaman terbaik. Jadi seleksinya nanti tetap kita amati berdasarkan fenotip ya, meskipun pada dasarnya kita memiliki genotip, yaitu kita harus cermat dalam memilih tanaman terbaik. Jadi kita lihat dulu per individu tanaman, kemudian kita juga kita tingkatkan di barisan terbaik, artinya tanaman-tanaman terbaik, barisannya juga baik secara umum, kemudian famili juga baik dalam satu famili. Nanti akan kita lihat apa itu famili. Kemudian seleksi baru mulai bisa dilakukan pada generasi kedua. Di mata kuliah genetika Anda sudah belajar dulu bahwa pada generasi F1 kalau dilakukan persilangan antara dua galur murni maka F1-nya akan seragam gitu ya. F1-nya akan seragam. Jadi tidak akan bisa diseleksi di situ karena hanya ada satu fenotip saja gitu. Baru pada generasi kedua terjadi segregasi dan pada generasi itulah kita bisa melakukan seleksi.
Nah, apa itu tadi famili? Saya sudah sebutkan di atas. Famili yaitu kelompok galur yang berasal dari satu tanaman terseleksi pada generasi sebelumnya. Jadi misalnya kita melakukan seleksi di suatu generasi, kemudian saya pilih ada satu tanaman yang bagus. Nah, biji-biji dari satu tanaman itu yang terpilih itu, ketika saya tanam menjadi satu populasi, maka populasi itu disebut sebagai satu famili. Itu ya, itu adalah pengertian famili. Oke. Lalu bagaimana prosedur dari metode pedigree ini? Yaitu yang pertama, karena ini kita sedang membicarakan seleksi untuk populasi hasil hibridisasi, maka pertama harus dimulai dengan persilangan dulu. Ya, persilangan sepasang tetua homozigot, ya, homozigot yang berbeda tentu saja. Homozigot misalnya A besar besar dengan A kecil gitu ya, homozigot yang berbeda. Nanti akan diperoleh F1 yang seragam. Oke, kemudian biji F1 tadi ditanam sesuaikan dengan kebutuhan pertanaman pada F2, artinya seberapa besar kita bisa menangani F2-nya nanti, sebanyak itulah yang kita tanam. Kenapa begitu? Ya karena F1 itu boleh jadi nanti sangat banyak gitu. Mungkin kita tidak bisa menangani semuanya. Jadi kita tentukan saja berapa jumlah yang bisa kita tangani di F2. Kita tanam, dan sebagian benih F1 yang tidak kita tanam kita simpan. Kemudian setelah biji F1 ditanam jadi generasi F2, kemudian F2 juga nanti bijinya ditanam lagi, ya. Jumlah biji yang ditanam juga tergantung pada banyaknya famili F3 yang akan kita tangani, biasanya tetapi antara 10 banding 1 atau 100 banding 1. Seleksi dilakukan pada individu terbaik pada generasi ini. Oke, kemudian berikutnya kita menanam biji-biji F3. Masing-masing biji dari satu tanaman ditanam dalam barisan. Nah, sudah dalam barisan ya. Pada generasi ini sudah akan terlihat nanti ada perbedaan antar famili. Antar familinya sudah kelihatan perbedaannya. Tanaman yang dipilih adalah tanaman yang terbaik pada barisan yang lebih seragam. Ingat dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kriteria seleksi itu diantaranya adalah juga keseragaman. Ya, coba nanti cek lagi di materi saya sebelumnya kenapa kok dipilih juga yang seragam, gitu ya. Kemudian prosedur berikutnya pada generasi F4, F5 sudah banyak famili yang lebih homozigot. Kenapa lebih homozigot juga bisa dilihat di materi saya sebelumnya. Kenapa pada tanaman menyebut sendiri dari generasi ke generasi semakin homozigot. Oke. Nah, kemudian seleksi dilakukan di antara famili-famili. Dipilih 2 atau lebih tanaman dari famili terbaik. Jadi familinya dinilai, kemudian dipilih 2 atau lebih tanaman saja. Kemudian pada generasi F6, F7 dilakukan uji daya hasil dengan varietas pembanding. Jadi pada generasi F6, F7 diharapkan sudah semakin homozigot, sudah semakin mengerucut famili-famili yang terpilih tadi. Pada generasi itu sudah bisa dilakukan uji daya hasil. Uji daya hasil dengan varietas pembanding, maksudnya kita melakukan penanaman F6, F7 itu didampingi dengan menanam varietas-varietas yang kita gunakan sebagai pembanding. Biasanya varietas pembanding ini adalah varietas jenis yang sudah dilepas sebelumnya. Gitu ya. Nanti kita bandingkan lebih baik atau enggak sih kalau misalnya ini kita seleksi hasil ya, hasilnya lebih baik atau enggak gitu. Atau kalau ada karakter yang lain yang kita seleksi, nanti dibandingkan. Nah, kemudian pada generasi F8 sudah diikuti dengan pengujian multilokasi atau sekarang sering disebut sebagai uji adaptabilitas dan stabilitas untuk melihat seberapa besar calon-calon varietas yang kita hasilkan tadi itu bisa beradaptasi dan stabil, gitu ya. Nah, kemudian generasi setelahnya kita bisa, kalau ada yang terpilih nanti dari F8 itu yang cocok, mungkin di F8 ini kita tidak hanya menghasilkan satu ya, tapi ada beberapa mana yang pas nanti bisa kita lepas sebagai varietas. Kemudian kita bisa perbanyakkan benih sebar. Tentang pengertian benih sebar dan sebagainya nanti bisa Anda pelajari atau Anda sudah mendapatkan ya di mata kuliah teknologi produksi benih, tapi sebagai informasi, benih sebar itu maksudnya adalah benih yang siap digunakan oleh petani untuk ditanam di lahan. Oke.
karena ada beberapa klasifikasi benih nantinya. Baik, ini adalah bagan tentang seleksi pedigree ya. Ingat, jadi kalau nanti misalnya Anda ujian, kemudian diminta untuk membuat skema atau bagan seleksi pedigree, harus ada ini, persilangan dulu gitu ya. Ada 4 tadi yang seleksi yang didahului dengan persilangan tadi ya. Kalau misalnya ada soal tentang itu ya harus didahului dengan persilangannya dulu. Kalau enggak, berarti populasi campuran maksudnya gitu ya, yang topik kita sebelumnya. Ada persilangan, kemudian F1 belum bisa diseleksi ya, karena masih seragam tadi. Kemudian di F2 kita pilih beberapa tanaman, kita tanam dalam baris. Kemudian generasi berikutnya kita tanam dalam family. Anda lihat ini family ya ini ya, sudah family. Kemudian dari ini kita pilih, misalnya dari family ini terpilih satu kita tanam dalam petak-petak lagi. Kemudian yang ini ternyata nggak ada yang terpilih. Yang ini ada yang terpilih, tiga-tiganya terpilih dan seterusnya. Nah, saya ingin tambahkan informasi di sini untuk uji daya hasil tadi ya. Ini preliminary yield trials, uji daya hasil pendahuluan. Uji daya hasil itu mestinya dilakukan sudah pada petakan-petakan, bukan pada baris-baris. Kenapa begitu? Karena dengan uji daya hasil ini biasanya kita sudah melakukan budidaya dengan sistem atau metode yang persis dengan metode kalau budidaya pada umumnya, budidaya normal. Kalau yang di atas tadi mungkin masih jarak tanamnya agak lebar gitu ya. Tapi kalau sudah uji daya hasil, maka kita harus lakukan persis dengan budidaya yang sesungguhnya. Kenapa begitu? Agar kita mendapatkan gambaran potensi hasil yang sesungguhnya, seperti kondisi budidaya sesungguhnya. Jarak tanamnya ya persis seperti itu, cara budidayanya juga persis seperti itu dan seterusnya. Oke, biasanya pada generasi 8 sampai 10 ini kita sudah akan memulai proses untuk pelepasan varietas. Oke, itu adalah denah atau bagan ya seleksi pedigree. Nah, ini bisa Anda lihat bagan ini saya sebutkan sumbernya di situ, Aqua 2006. Anda bisa download ini free buku PDF ya. Principle of Plant Breeding kalau nggak salah judulnya, nanti Anda bisa searching. Baik, saya teruskan. Pada seleksi pedigree ini hanya keturunan-keturunan unggul yang dilanjutkan pada generasi berikutnya. Sehingga tanaman yang tidak baik dalam tanda petik ya, tidak kita pilih dan dibuang. Kemudian seleksi dilakukan pada tiap generasi sehingga jumlah tanaman tidak terlalu banyak. Setiap generasi kita pilih, generasi berikutnya kita pilih lagi gitu ya. Sehingga tanaman itu akan terjaga jumlahnya tidak terlalu banyak. Nanti akan kita lihat kenapa kok ini disampaikan di sini, karena nanti dibandingkan dengan seleksi berikutnya ya. Dengan begitu konsekuensinya nanti akan menghemat lahan karena jumlah tanaman semakin sedikit. Jadi pada seleksi itu umumnya begini, jumlah genotip yang terpilih atau galur yang terpilih itu semakin sedikit, tetapi jumlah tanaman per genotip itu semakin banyak nantinya. Kaidah umumnya begitu ya, jadi nanti biasanya begitu di lapangan. Silsilah dari satu galur dapat diketahui. Jadi seleksi pedigree ini adalah seleksi yang paling rapi gitu ya, dicatat sehingga nanti ada catatannya. Generasi ini tanaman kesekian nanti diturunkan ke generasi ini, family ini gitu. Biasanya ada catatan nanti. Biasanya pemulia itu yang akan memberikan kode-kode tersendiri. Nah, pada proses pelepasan varietas nanti ketika Anda memang menggunakan metode ini, metode pedigree misalnya, nanti akan ditanya ketika di sidang pelepasan itu, mana catatan ininya, gitu. Catat pedigree-nya itu mana? Gitu. Biasanya ditanyakan, gitu ya. Oke. Nah, sebagai sebuah metode tentu saja pasti juga ada kekurangannya, ya metode pedigree ini. Jadi karena setiap generasi itu harus dilakukan pencatatan, ada morfologinya, ketahanannya dan seterusnya, maka pasti akan banyak pekerjaan, ya banyak catatan, sehingga konsekuensinya juga banyak tenaga, banyak biaya, gitu ya. Kemudian yang kedua kelemahannya adalah akan ada kemungkinan galur yang terbuang pada generasi awal tadi karena seleksi, ya. Jadi maksudnya gini,
mungkin yang kita anggap tidak baik tadi sudah terlanjur kita buangkan karena kita seleksi, padahal sebenarnya dia punya potensi genetik yang baik. Itu yang terbuang gitu ya. Kita memang tidak pernah tahu, tapi ada kemungkinan itu. Itu kelemahannya. Oke, kita akan bicarakan seleksi yang kedua, metode yang kedua. Ini sebenarnya modifikasi ya dari seleksi pedigree tadi. Makanya nanti kelebihan dan kekurangannya juga saling mengacu antara metode Bob atau curah ini dengan metode pedigree. Oke, metode curah atau metode Bob ini merupakan metode untuk membentuk galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui selfing selama beberapa generasi tanpa seleksi. Jadi maksudnya sebenarnya metode Bob ini hampir sama dengan metode pedigree tadi, hanya selama beberapa generasi, di poin berikutnya Anda lihat itu, seleksi itu baru dilakukan pada generasi F5 dan F6. Jadi dibiarkan aja F1, F2, F3 itu dibiarkan saja, seleksi secara alam saja, tetap kita ambil gitu benih-benihnya. Baru ketika kita nanam F5, F6 itu kita lakukan seleksi sama seperti ketika pedigree tadi. Kita lakukan seleksinya di generasi itu. Nah, seleksi dilakukan untuk karakter yang memiliki heritabilitas rendah sampai sedang. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi metode ini bisa kita gunakan untuk seleksi karakter-karakter yang heritabilitasnya rendah sampai sedang. Kalau untuk heritabilitas tinggi boleh nggak? Ya boleh saja gitu ya. Wong rendah aja boleh, apalagi yang tinggi gitu bisa. Tapi maksudnya seleksi ini bisa mengadaptasi karakter-karakter yang heritabilitasnya rendah sampai sedang. Oke, ini adalah tahapan seleksinya. Anda lihat hampir sama dengan tadi sebenarnya. Ingat ya, harus dimulai dengan persilangan dulu. Anda lihat di sini dari F1 jelas karena dia belum bisa diseleksi, tidak diseleksi. Anda lihat di sini F2, F3, F4, F5 ya. Di sini dituliskan sampai F5. Ini sampai F4 ya berarti ya. Ini tidak diseleksi. Di F5 baru dilakukan seleksi, select superior plants. Diseleksi, kemudian ditanam di generasi ke-6 dalam baris-baris famili. Kemudian pada F7 sudah bisa dilakukan preliminary yield trials, uji daya hasil pendahuluan. Sama dengan tadi, berikutnya kita bisa dapatkan, kemudian uji lanjutan kita dapatkan kultivar atau varietas yang dilepas. Contoh di sini ini hanya mendapatkan satu ya, satu varietas saja, tapi sebenarnya Anda bisa juga mendapatkan lebih dari satu. Ini sana misalnya, ini dari sini juga dapat, itu bisa saja gitu ya. Ini adalah bahkan umumnya seperti ini. Oke, jadi Anda sudah lihat tadi, mestinya dari sini Anda sudah bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan kalau dibandingkan seleksi Bob dan seleksi pedigree. Oke. Nah, ini kelebihan dari metode Bob tadi. Kelebihannya dia relatif lebih murah dan sederhana ya dari sisi sumber daya manusia untuk menanganinya, karena tidak perlu pencatatan tadi generasi awal ya, tidak perlu pencatatan, tidak perlu seleksi tadi. Oke, kemudian pekerjaan juga tidak terlalu berat tadi F1 sampai F4. Ini ekonomis untuk tanaman yang berumur pendek dengan jarak tanam sempit, misalnya padi, gandum dan seterusnya. Kemudian dibandingkan dengan yang seleksi pedigree tadi, tanaman-tanaman yang baik tidak terbuang karena tadi tidak dilakukan seleksi di generasi awal, gitu ya, akan tetap terbawa. Kemudian beberapa generasi dapat dilakukan pada tahun yang sama. Itu maksudnya begini, untuk tanaman yang semusim yang umurnya mungkin 3-4 bulan, dalam satu tahun kan kita bisa menanam 2-3 kali. Jadi seleksi bisa kita lakukan beberapa generasi dalam satu tahun, gitu ya. Tapi biasanya karena seleksi itu tidak hanya menanam panen gitu ya, ada evaluasi, memperhitungkan dan seterusnya. Biasanya meskipun umur tanaman itu hanya berumur 3-4 bulan misalnya, tetap prosesnya nanti kita bisa memakan waktu sampai 6 bulan gitu untuk evaluasi dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Terus kemudian apa kekurangannya? Kekurangan dari metode ini ya berarti kelebihan dari metode yang silsilah tadi gitu. Yaitu adalah bahwa silsilah itu tidak tercatat.
karena tadi tidak kita lakukan pencatatan dan seleksi di generasi awal ya. Kemudian yang kedua, karena tadi kita mengandalkan seleksi alam, ya, maka seleksi alam itu juga bisa menghilangkan genotip-genotip yang baik ternyata. Meskipun tentu saja peluang hilangnya ini dibandingkan dengan seleksi yang kita lakukan, yang sengaja kita lakukan ini lebih kecil, gitu ya. Kemudian jumlah tanaman pada generasi lanjut itu sangat banyak karena tadi tidak kita lakukan seleksi, sehingga konsekuensi dari ini seleksi ini memerlukan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan yang pedigree tadi. Oke, itu tadi adalah metode bulk ya atau metode curah. Kita sudah sampai ke metode yang ketiga sekarang, metode SSD. Apa tadi SSD? Single seed descent. Ya, single seed descent. Dari istilahnya nanti Anda akan dengan mudah mengingat-ingat ya single seed descent. Karena nanti kita setiap generasi itu hanya akan memilih satu biji saja dari setiap tanaman, gitu ya. Kuncinya di situ. Nah, metode ini biasanya diterapkan untuk tanaman-tanaman berpolong. Ya, karena biasanya bijinya tidak terlalu banyak, tidak seperti padi, gandum tadi ya. Biasanya berpolong kacang-kacangan ya, kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang gitu. Baik, ini adalah tahapan seleksi single seed descent. Ingat, ada persilangan dulu di sini. Ya, persilangan tatua 1 dan tatua 2. Kemudian F1 memang belum bisa dilakukan seleksi ya. Di box saja yang tadi. Kemudian dari F2 sampai F4 kita ambil secara acak satu biji dari setiap tanaman. Jadi apapun keadaannya satu biji dari satu tanaman itu kita ambil sebagai wakil ya. Untuk kita tanam sampai di F5 itu. Jadi F2 sampai F4 kita lakukan seperti itu sampai di F5. Baru pada generasi F5 itu kita mulai mengambil atau ya memilih tanaman yang terbaik. Memilih tanaman terbaik, kemudian pada F6 kita tanam dalam baris-baris. Nah, otomatis ketika kita harus menanam dalam baris-baris kan nggak mungkin cuma satu yang kita ambil. Ya. Jadi kita ambil beberapa biji, kita tanam dalam baris-baris, kemudian di F7 kita sudah bisa melakukan uji daya hasil pendahuluan. Ingat di sini Anda lihat ini kalau ini baris-baris ya, ini sudah dipetak-petak. Tadi sudah saya sampaikan kalau untuk uji daya hasil adalah kita upayakan sudah dipeta untuk memberikan lingkungan yang sama persis dengan lingkungan budidaya yang sesungguhnya. F8 sampai F10 bisa kita lakukan uji multilokasi, uji adaptabilitas dan stabilitas, kemudian kita bisa lakukan pelepasan varietas. Ingat tadi bahwa uji multilokasi atau adaptabilitas dan stabilitas itu sebenarnya tidak harus di banyak lokasi gitu ya. Apalagi untuk tanaman hortikultura bisa dilakukan hanya beberapa lokasi saja. Yang penting ada beda. Sebenarnya yang penting bukan lokasinya, tetapi adalah lingkungannya, lingkungan yang berbeda. Jadi boleh kita lakukan di lokasi yang sama sebenarnya, tapi di lingkungan yang berbeda. Misalnya satunya di musim hujan, satunya di musim kemarau. Untuk satu lokasi bisa dilakukan seperti itu. Itu ya. Oke. Ini kalau yang saya ambil dari Aqua tadi lebih detail ya. Ada apa namanya penjelasannya masing-masing gitu. Ini kemarin sudah saya sampaikan tahun ada generasi ya, bahwa yang disebut tahun di sini belum tentu 1 tahun, mungkin 1 tahun bisa 2, tapi lebih penting adalah kita lihat generasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk metode single seed descent ini punya beberapa kelebihan, yaitu adalah bahwa kebutuhan lahannya lebih sedikit. Pasti ya sebagai konsekuensi karena tadi yang kita pilih kan hanya satu biji saja dari satu tanaman. Dan karena memang ini tanaman berpolong biasanya memang bijinya sedikit-sedikit, maka cocok seleksi ini dilakukan. Kemudian waktu dan tenaga yang diperlukan untuk panen juga lebih sedikit karena kita hanya mengambil satu tadi. Ya. Pencatatan dan pengamatan lebih sederhana. Seleksi biasanya dilakukan untuk
karakter-karakter yang heritabilitasnya tinggi, ya, karena nanti akan lebih efektif. Kemudian sama juga dengan seleksi yang tadi, ketika kita menanam di Indonesia khususnya ya, kita bisa menanam beberapa generasi, 2-3 generasi dalam 1 tahun yang sama. Asal kita kendalikan lingkungannya gitu ya. Maksudnya gini, asal misalnya kondisi kering yang sebenarnya mungkin tidak bisa menanam pada saat itu, ketika kita bisa mengendalikan lingkungannya misalnya dengan penyiraman dan seterusnya, ya kita bisa lakukan penanaman berarti, gitu ya. Biasanya hanya bisa dilakukan 2 kali tanam, tapi karena ini kita tanam di rumah kaca misalnya, kita bisa tanam 3 kali tanam dalam 1 tahun, karena bisa kita kendalikan, lingkungannya bisa kita atur. Oke. Apa kekurangan dari metode single seed design ini? Single seed design ini tidak efisien untuk karakter-karakter yang heritabilitasnya rendah. Karena tadi hanya kita ambil satu biji, maka menjadi peluangnya untuk mendapatkan genotip unggul ya itu menjadi lebih rendah kalau karakter itu heritabilitasnya rendah. Apa karakter yang heritabilitasnya rendah? Umumnya adalah karakter hasil ya, kuantitatif. Ini sifat kuantitatif, itu biasanya heritabilitasnya cukup rendah. Kemudian kelemahan yang kedua, identitas tanaman unggul di F2 tidak diketahui karena tadi memang tidak dilakukan pencatatan ya. Tidak diketahui, pokoknya di hasil akhir kita tahu gitu. Kemudian yang berikutnya, bila seleksi pada awal generasi tidak tajam, tidak teliti gitu ya dalam pengamatan, maka kita akan sangat berpeluang untuk kehilangan tanaman-tanaman superior. Jadi dalam hal ini diperlukan ketelitian dari pemulia ya. Jam terbang yang tinggi menentukan keberhasilannya juga gitu. Kalau tidak cermat, kalau pengalamannya sudah tinggi kan sepertinya sekilas penampilannya tanaman tidak bagus gitu ya, tetapi ternyata dia punya potensi-potensi yang hanya bisa dilihat oleh pemulia-pemulia yang sudah berpengalaman gitu. Jadi ini adalah satu resiko dari metode single seed design ini. Oke, itu tadi adalah metode single seed design. Kemudian yang terakhir kita akan sampaikan yang keempat yaitu metode back cross atau silang balik ya, metode silang balik. Kita lihat dulu apa itu silang balik. Saya mengingatkan kembali, dulu Anda sudah pernah mendapatkan materi ini di mata kuliah genetika sebenarnya. Ya. Apa sih silang balik atau back cross itu? Silang balik itu adalah persilangan antara keturunan, dalam hal ini keturunan F1 ya, dengan salah satu genotip tetuanya. Itu sebagai gambaran. Ketika ada genotip A disilangkan dengan B akan menghasilkan F1. Maka ketika F1 itu disilangkan dengan genotip B, maka persilangan itu disebut sebagai back cross atau silang balik. Demikian juga kalau F1 disilangkan dengan A, disebut silang balik juga. Di sini kan kata-katanya salah satu ya, salah satu. Kenapa saya beri tambahan genotip di sini? Karena begini, yang namanya B ini, kalau misalnya kasus ini terjadi di tanaman semusim, padi misalnya, A disilangkan dengan B menghasilkan F1. F1 ini kan sudah tidak mungkin lagi disilangkan dengan tanaman B yang tadi. Karena tanaman B tadi kan sudah nggak ada. Karena ini tanaman semusim. Ya kan? Untuk tanaman tahunan mungkin. Tapi untuk tanaman semusim itu tidak bisa terjadi. Sehingga yang dimaksud dengan B di sini itu adalah yang penting genotipnya sama dengan yang ini tadi. Bukan tanaman yang sama gitu. Tapi genotipnya sama dengan ini. Itu yang disebut sebagai persilangan back cross. Baik, apa kegunaan dari metode backcross? Kenapa harus ada persilangan backcross ini dalam pemulihan tanaman? Metode backcross ini digunakan secara spesifik biasanya ya, yaitu untuk menambahkan satu sifat yang dimiliki oleh satu genotip tertentu ke dalam genotip lain yang tidak memiliki sifat tersebut, tetapi memiliki keunggulan-keunggulan sifat yang lain. Nah, ini Anda harus agak cermat membaca ini, tapi nanti dengan penjelasan berikutnya mungkin bisa lebih jelas. Sekali lagi, ya, backcross digunakan untuk menambahkan satu sifat, biasanya satu sifat saja, ya,
yang dimiliki oleh suatu genotip, ya, jadi suatu genotip punya sifat tertentu, ya. Kemudian sifat ini ingin ditambahkan ke genotip yang lain yang dia tidak unggul dalam satu sifat itu, tapi dia punya keunggulan di sifat-sifat yang lain. Tuh. Nah, biasanya sifat yang ditambahkan itu adalah sifat yang kualitatif, ya. Untuk sifat kuantitatif masih agak sulit dilakukan. Karena sifat kuantitatif biasanya gennya banyak, ya. Kalau kualitatif kan gennya 1, 2 saja. Gitu. Ini ilustrasinya, ya, persamaan backcross tadi. Jadi misalnya genotip A itu dia punya keunggulan sifat ini, saya tulis 3 saja di sini, ya. Hasilnya tinggi, penampilannya bagus, umurnya pendek gitu, ya. Sebagai mana sifat-sifat tanaman varietas unggul pada umumnya, tetapi sayangnya dia tidak tahan terhadap penyakit tertentu. Di satu pihak ada genotip B yang dia punya ketahanan terhadap penyakit tadi itu yang di atas itu, ketahanan penyakit yang sama tadi, ya. Tetapi sayangnya dia hasilnya rendah, kemudian penampilannya kurang bagus, kemudian umurnya panjang. Berarti kita kan ingin menyilangkan ini untuk mendapatkan genotip baru nanti, sebutlah misalnya genotip C gitu, ya, yang hasilnya tinggi mengikuti ini genotip A tadi, penampilannya bagus mengikuti A, umurnya pendek mengikuti A, tetapi sekaligus juga mempunyai ketahanan penyakit yang mengikuti genotip B. Kalau kita menginginkan yang seperti ini, maka yang kita lakukan adalah metode backcross, persilangan dengan metode backcross. Nanti akan kita lihat bagaimana mekanismenya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi di dalam metode backcross ini ada masalah, ya, yang sering ditemui, yaitu adalah seringkali ada pautan atau linkage. Anda juga sudah belajar tentang linkage ini, ya, dulu di genetika, ya. Pautan atau linkage antara satu gen atau gen tadi yang kita inginkan tadi dengan gen yang tidak diinginkan. Saya kembali ke sana tadi. Jadi yang kita inginkan tadi kan sifat ketahanan penyakit. Artinya ada gen di genotip B itu gen untuk ketahanan penyakit. Tetapi kebetulan gen tahan penyakit itu linkage atau terpaut dengan misalnya umur panjang misalnya. Jadi kalau yang tahan penyakit berarti umurnya panjang. Jadi kan untuk mendapatkan genotip yang ini kan sulit. Karena tahan penyakit linkage dengan umur panjang. Kalau di sini tahan penyakit, pasti di sini umurnya panjang. Nah, metode backcross ini menghadapi kendala yang seperti itu. Makanya nanti kalau menghadapi seperti itu, ya cara untuk mengatasinya ya cari sumber gen yang lain atau kita lakukan upaya dulu untuk memecah linkage tadi. Memecah linkage ada metode tertentu, nanti memecah linkage agar ketahanan tadi itu tidak linkage dengan umur tadi, sebagai contoh tadi. Oke. Baik, berikutnya nanti di dalam persilangan backcross ini ada yang namanya atau istilahnya galur pendonor gen atau galur pendonor gitu aja. Disebut sebagai tetua donor atau donor parent, yaitu tetua yang memberikan gennya tadi. Dalam contoh tadi itu tetua yang memiliki ketahanan penyakit tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua ada galur penerima. Tadi kan persilangan dulu, ya. Ada galur penerima atau tetua penerima atau sering disebut sebagai recipient parent atau recurrent parent. Oke, itu yang harus Anda ingat-ingat istilahnya. Kemudian ini syarat-syaratnya, tentu saja harus ada tetua yang cocok tadi, ya. Tadi kalau ada yang linkage tadi berarti tidak cocok, kan? Bukan tidak cocok sebenarnya, tetapi tidak akan berhasil nanti. Jadi harus diatasi dulu itu. Syaratnya di sini harus ada tetua yang cocok. Artinya kita harus evaluasi dulu mana tetua-tetua yang akan kita gunakan untuk persilangan backcross tadi. Kemudian syarat yang lain adalah bahwa sifat-sifat yang tadi dipindahkan dari tetua donor tadi itu masih mungkin dipelihara, dia stabil, ya, dengan intensitas yang tidak berkurang. Misalnya tadi sifatnya adalah ketahanan penyakit, ya berarti ketahanannya itu tetap tinggi gitu. Walaupun dia sudah di backcross berkali-kali. Karena nanti kita harus melakukan backcross berkali-kali. Jadi sifat itu harus tetap bertahan gitu. Kemudian yang berikutnya, untuk mendekati kemiripan sifat dengan tetua timbal balik, tetua yang kalau dalam
denah saya tadi, itu yang dalam gambar saya tadi itu adalah yang genotip A tadi ya. Kita lihat saja yang genotip A ini. Ya, untuk mendekati, jadi yang mau kita masukkan kan gen tahan penyakitnya. Tetapi nanti kita ingin sifat-sifatnya akan mendekati yang genotip A, yang 3 sifat ini. Gitu ya. Untuk bisa seperti itu, maka diperlukan persilangan balik beberapa kali. Tidak cukup sekali. Jadi harus dilakukan backcross beberapa kali. Berapa kali kita harus melakukan backcross nanti kita lihat ya. Ini adalah tahapannya. Tahapan pertama kita melakukan persilangan pertama tadi antara tetua R atau resipien tadi dengan tetua D, tetua donor ya, untuk menghasilkan F1. Kemudian silang balik pertama. Kalau tadi persilangan pertama, kemudian silang balik pertama disebut sebagai BC1 ya. Yaitu F1 disilangkan dengan R. Jadi ingat disilangkannya dengan R untuk mendapatkan populasi BC1, di mana F1 itu adalah sebagai tetua betina dan R sebagai tetua jantan. Harus begitu ya, skenario-nya memang harus begitu. Kemudian silang balik kedua, BC1, generasi BC1 tadi disilangkan dengan tetua R untuk mendapatkan BC2, tetua BC1 sebagai tetua betina dan R sebagai tetua jantan. Kemudian silang balik ketiga, BC2 disilangkan dengan tetua R untuk mendapatkan BC3, di mana tetua BC2 digunakan sebagai tetua betina dan R sebagai tetua jantan. Ya. Generasi berikutnya adalah silang balik keempat, BC3-nya tadi disilangkan dengan R untuk mendapatkan BC4 ya. Tetua BC3 digunakan sebagai tetua betina dan R sebagai tetua jantan. Biasanya BC dilakukan sampai generasi keempat atau kelima, BC4 atau BC5. Pada populasi BC4 itu nanti generasi itu sudah akan mengandung kembali 93,75% gen R. Gen R itu gen yang tadi, gen-gen yang dimiliki oleh genotip A tadi kalau Anda lihat yang hasilnya bagus, penampilannya bagus tadi. 93,75% dari gen-gen itu sudah akan kembali lagi. Nah, dari mana angka ini didapat? Mari kita lihat. Nanti kita lihat ya. Sebelum itu, setelah kita dapatkan, karena angka 93,75 itu kan sudah mendekati 100 ya, maka kemudian bisa Anda teruskan sampai BC5, tapi bisa juga dihentikan sampai 93, karena nanti BC5 itu peningkatannya dari 93,75 itu tidak terlalu tinggi nantinya. Setelah ini Anda dapatkan, maka harus dilakukan selving untuk BC4 tadi yang terakhir, atau nanti BC5 juga boleh, BC5 di selving gitu ya. Sehingga nanti terjadi segregasi, pemisahan, akan dipisahkan. Anda akan mendapatkan galur yang tadi memiliki sifat-sifat bagus dari genotip A tadi dan memiliki sifat ketahanan seperti genotip B tadi. Di mana kalau gen yang dimasukkan tadi yang misalnya ketahanan, pemisahannya kan akan dengan mudah dilakukan ya, karena satu tahan satu tidak. Nanti akan kita lihat bakannya. Ini adalah bakannya ya, dilakukan persilangan. Dalam hal ini dicontohkan apa namanya, tetua donor tadi menyumbangkan gen resistensi terhadap penyakit ya. Nah, adapted cultivar itu maksudnya kultivar biasanya digunakan kultivar-kultivar yang sudah unggul, di mana dia tidak punya ketahanan. Maka digambarkan gennya R kecil, ya. Ini disilangkan, sehingga F1-nya kan untuk gen R-nya itu kan heterosigot, R besar, R kecil. Nah, di mana F1 ini nanti dia akan memiliki 50% gen-gen dari A, selain yang tadi, yang gen R-nya, gen ketahanannya ya. Gen yang baik-baiknya tadi dia sudah akan mengandung 50%-nya pada F1. Kemudian pada BC1, karena disilangkan lagi dengan tetua tadi, maka dia akan mengandung 75. Nah, dari mana angka 75 ini? Angka 75 didapatkan dari dia kan generasi ini sebelumnya ini kan sudah punya 50. Pada generasi berikutnya, karena dia disilangkan lagi, dibackraskan lagi, maka dia akan memiliki 50% yang sudah dimiliki tadi sebagai tetua betina kan, dan ditambah dengan separuhnya dari 50, sehingga 75% dari gen A sudah akan kembali.
dari kultivar A sudah akan kembali. Kemudian pada generasi back cross berikutnya, kenapa kok 87,5? Ya sama dengan tadi. Dia sudah memiliki 75% dari kultivar A, sifat-sifat dari kultivar A, ditambahkan dengan, karena di back cross kan, ditambahkan dengan setengahnya dari penambahan tadi. Ya, 75 ditambah setengahnya dari 25. Ya, 75 ditambah setengah dari 25. Berarti 87,5. 75 ditambah 12 setengah. Ya, 87,5. Generasi berikutnya, itu yang disebutkan di sebelumnya tadi. Kenapa kok 93,75? Ya karena dia sudah punya 87,5 ditambah setengahnya dari 12,5 tadi. Berapa setengahnya 12,5? 6,25 ya. Berarti 87,5 ditambah 6,25. 93,75. Kalau ini kita teruskan lagi, maka kita akan mendapatkan ini 96,875. Saya sampaikan tadi, peningkatannya dari BC3 ke BC4 ya. Generasi BC4, populasi BC4 maksudnya, itu enggak terlalu besar. Hanya 3, sekian persen. Sehingga ada orang yang menghentikan sudah sampai di populasi BC4 saja ya, atau dilanjutkan ke populasi BC5. Terserah gitu ya. Nah, setelah itu nanti di shelving, tanamannya di shelving untuk mendapatkan ini, memisahkan ini kan nanti gampang kalau di shelving. Kalau masih ada yang heterozigot nanti dapat begini, yang R besar akan jelas ketahuan, yang R besar R kecil juga ketahuan, yang R kecil akan ketahuan. Kita akan memilih kemudian bisa mendapatkan genotip yang kita inginkan tadi, yaitu generasi yang punya sifat-sifat bagus dari tadi. Kalau gambaran tadi genotip A tadi ditambahkan dengan satu sifat yang diperoleh dari genotip B dari bahkan yang saya sampaikan di atas tadi. Oke, itu materi kita yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Bagian kedua dari metode seleksi atau metode pemilihan atau seleksi untuk tanaman menyeruput sendiri pada bagian seleksi terhadap populasi bersegregasi atau populasi yang merupakan hasil dari hibridisasi. Baik, bisa dicek lagi nanti, bisa diulang-ulang lagi materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang lain lagi. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.